Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 28 September tahun 2021. Jangan lewatkan satu hari dalam kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis pada Efesus pasal 5 ayat 16, beginilah bunyinya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebuah nyanyian di buku ND HKBP nomor 379 yang berjudul Tiada Waktu, dalam bahasa Batak dikatakan dangsa di hari, mengingatkan bahwa waktu itu adalah kesempatan. Lagu ini dituliskan oleh Suster Elfrida Harder, tokoh dan pendiri Bible for HKBP di Lagu Boti. Di dalam syair nyanyian bait yang pertama bunyinya begini. Tiada waktu kau katakan, pergilah dulu ku kan datang. Hitunglah harimu akan cepat berlalu. Bila kau terlambat, bencana berat. Si penulis lagu yang adalah seorang hamba Tuhan mengajak orang atau jemaat untuk datang beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun apa jawaban mereka? Itulah syair lagu ini yang berkata, tiada waktuku untuk Tuhan. Dangsa di hari namar Tuhani, kira-kira seperti itu. Pergilah dulu, ku kan datang. Horas parjolo parpudiro. Lalu penulis lagu mengingatkan, hitunglah harimu akan cepat berlalu. Bila kau terlambat, bencana berat. Dalam bahasa Batak dikatakan, ingot maarimi tibudu salpui, sotung sosangabe hasit nai. Lalu dalam bait kedua penulis mengajak lagi untuk memberi waktu kepada Tuhan. Namun orang atau jemaat berdalih lagi dengan mengatakan, tiada waktuku, ku tak sempat, aku kan datang saat tepat. Dalam bahasa Batak dikatakan, dangsa di hari alang dupe, sairo doau muse-muse. Lalu penulis berkata, sembari mengingatkan, sering ku ingatkan kau tak pedulikan, tujuan hidupmu maut gelap. Saya pinaingot ho, saya tong dituison ho, tu dia nama ho lau magodo. Lalu di bait ketiga dan bait keempat penulis mengajak dan membujuk, dengarlah Tuhan saat ini, ingin berjumpa kau di sini. Bait keempat dikatakan, ubahlah hidupmu, kembalilah, umurmu lanjut, ajal dekat. Mungkin kau tak sempat pikirkan hal yang kekal, kumohon padamu, aminkanlah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ada 3 hal yang tidak pernah kembali dalam hidup kita, yakni waktu, perkataan, dan kesempatan. Salah satu dari ketiga hal itu adalah waktu. Dalam membicarakan waktu, kita bertemu dengan 3 istilah. Yang pertama, waktu kronos. Yang dimaksud dengan waktu kronos adalah waktu yang biasa, kronologi yang berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun. Waktu kronos adalah siklus waktu yang biasa. Yang kedua adalah waktu aion. Waktu aion menunjukkan waktu yang lama sekali, waktu yang tanpa batas. Oleh sebab itu, waktu aion dipakai tentang waktu ini yang mulai dengan penciptaan dan berakhirnya dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Atau juga tentang kekekalan, yaitu waktu tanpa batas. Dunia ini dan dunia yang akan datang diterjemahkan dengan waktu aion. Dan yang ketiga adalah waktu kairos. Waktu kairos berbicara tentang periode tertentu. Kalau waktu itu sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Kairos, kesempatan. Oleh sebab itu, waktu kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu-waktu tertentu. Saudaraku,
Nats renungan Paulus mengingatkan dan menggunakan waktu dalam ayat ini pada istilah kairos, artinya kesempatan, saat yang tepat atau yang benar. Jikalau kita terjemahkan secara harafiah, maka ayat ini bunyinya begini: dan tebuslah, pakailah dengan maksimal segala kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sini kita mendapatkan suatu pemahaman bahwa waktu itu adalah kesempatan. Karena itu waktu itu sangatlah berharga. Saking mahalnya sebuah waktu, sampai Allah meminta kita untuk menebusnya, memakainya dengan maksimal segala yang ada. Karena itu adalah kesempatan yang berharga, dan setiap kesempatan pasti tidak boleh kita sia-siakan. Lalu firman Tuhan mengingatkan hari-hari kita yang kita lalui adalah jahat. Maksudnya adalah segala tipu muslihat iblis untuk menggagalkan masa depanmu dengan berbagai cara dan menjauhkanmu dari Tuhan. Bisa saja iblis menjauhkan kita dari Tuhan melalui pekerjaan, kesibukan, harta, dan yang ada pada kita. Iblis tahu bahwa Allah memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Dan iblis sungguh cemburu dan menginginkan agar kita tidak sampai kepada apa yang dirancangkan Allah bagi kita. Hari-hari ini dipenuhi dengan kejahatan yang berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengisi waktu, memakai segala kesempatan dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ikut setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, kita tidak tahu berapa lama lagi kita menjalani hidup ini. Kita tidak tahu berapa lama kita bertahan dalam hidup yang kita jalani saat ini. Oleh karena itu, jangan biarkan iblis memakai waktu kesempatan yang ada saat ini untuk menjauhkanmu dari Tuhan. Tetap setia, dekat kepada Tuhan sebelum semuanya terlambat. Pergunakanlah waktu, karena hari-hari inilah hari-hari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kesempatan kami rindu akan sapaan firman-Mu dan tidak terlewatkan begitu saja. Berkatilah kami dalam mempergunakan waktu kairos yang Tuhan masih beri. Karena ketika kairos kesempatan itu berlalu, kami tidak bisa mengulanginya lagi, apalagi kesempatan bersekutu dengan Engkau. Sebelum kami memulai aktivitas kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu bagi kami, agar apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Bencana berat, tiada waktu, ku tak sempat, aku kan datang saat tepat. Sering ku ingatkan, kau tak pedulikan tujuan hidupmu, maut gelap.
Dengarlah Tuhan saat ini, ingin berjumpa Kau di sini. Tuhanmu sambutlah, surga tujuanmu, kasih setianya pegang teguh. Ubah hidupmu, kembalilah. Umurmu lanjut, ajal dekat. Mungkin kau tak sempat pikirkan yang kekal. Ku mohon padamu, aminkanlah. Shalom, Tuhan memberkati.